Saudara-saudari, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita bisa melanjutkan pada pembelajaran dari pelajaran kebenaran, memasuki buku volume yang kedua dan tingkat yang kedua, dan pelajaran yang ke-18. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah waktu yang singkat ini, kuduskanlah dan berikan kami hikmat untuk belajar firman-Mu, mengenal isi hati Tuhan, menaatinya, dan bekerja sama dengan Tuhan bagi perampungan kehendak hati Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pelajaran ini bukan menjadi pengetahuan belaka, tapi melainkan memberikan suplai hayat, dan kami bisa menjadi orang yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, saya akan share screen untuk pelajaran kita. Baik, saudara-saudari bisa melihat ini ya. Jadi, saudara-saudari, kita hari ini memasuki pelajaran yang ke-18. Yang temanya adalah kelompok pertama dari lambang-lambang menurut sejarah dalam Perjanjian Lama. Ya kan, bagian yang ke-6. Nah, di sini ada dua subjek lah yang kita bilang ya, kita akan bahas, yaitu mengenai tokoh yang namanya Nimrod dan Babel, ya kan, kerajaan Babel, kota Babel, ya, yang merupakan produknya. Kita coba melihat tokoh yang kita anggap fenomenal lah ya, luar biasa begitu, tapi justru bukan pada aspek positif, melainkan pada aspek yang negatif. Nah, di antara kelompok-kelompok pertama ya dari lambang-lambang menurut sejarah dalam Perjanjian Lama, seperti yang tercatat dalam Kitab Kejadian, kitab di mana benih-benih kebenaran-kebenaran ilahi itu ditaburkan. Kejadian itu ya. Nah, di aspek negatif hal ini yang kita lihat. Jadi selain kebudayaan di tanpa Allah yang diciptakan oleh Kain dan keturunan-keturunannya, ada Nimrod dan Menara Babel. Jadi benih-benih kebenaran itu ada yang positif yang ditaburkan, tapi juga Alkitab ya kan juga secara terbuka, jujur, dia memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang negatif yang menjadi waspada kita, ya kan, peringatan bagi kita supaya kita jangan mengikuti jalan itu. Ya kan? Di samping ada Kain, juga ada Nimrod dan Menara Babel. Nah, ini gambaran dari ilustrasi lah, saudara ya, bagaimana digambarkan seorang Nimrod ini. Karena ini adalah wajah dari orang-orang yang diprediksi ya, yang digambarkan lah, diilustrasikan kembali di zaman Babel itu. Dan ini adalah gambaran daripada Menara Babel. Diilustrasikan demikian. Nah, karena pelajaran ini ada dua hal yang dibahas subjeknya, yaitu mengenai Nimrod, orangnya, dan juga mengenai produknya, yaitu Babel. Nah, bagaimana dengan Nimrod ini? Ada 4 hal yang kita perlu perhatikan, saudara-saudari, bahwa Nimrod ini dilahirkan di bawah kutuk dan berjalan di dalam maut. Lahirnya aja sudah di bawah kutukan, jalan hidupnya adalah maut. Tapi Nimrod ini adalah orang yang kuat di bumi, ya kan? Dan dia bisa bangun satu kerajaan yang besar sekali dan berdampak sangat besar. Nah, Nimrod ini juga yang mendatangkan penyembahan berhala. Dan dampaknya adalah menyebar ke seluruh bumi. Bayangkan, sudah dari orang seperti Nimrod ini. Dan Nimrod itu menjadi satu perwakilan ya, dari semua orang yang mengambil jalan yang tanpa Allah. Dan mereka dan berdekat terhadap Allah. Inilah Nimrod itu. Nah, karena pelajaran ini ada pertanyaannya di bagian belakang, maka sudah dari saya memulainya menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Ya kan? Karena pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya semua adalah ada di dalam penjelasan di bukunya, di bacaannya. Ya. Jadi ini untuk memudahkan saja, kita akan fokus kepada intinya. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan dengan singkat silsilah Nimrod dan jalan yang ditempuhnya. Jadi kita mau tahu nih silsilah
dan bagaimana jalan hidupnya. Nah, itu jawabannya ada di Romawi 1 ya, bagian A. Jadi Nimrod itu dilahirkan di bawah kutuk dan berjalan dalam maut. Nimrod itu adalah seorang keturunan Ham. Nah, kalau sudah tadi baca di dalam Kejadian pasal 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kus. Kemudian pasal di ayat 8, Kus memperanakan Nimrod. Jadi Nimrod ini masih ada di garis keturunannya Nuh. Nuh melahirkan Ham, ya kan, dari antara tiga saudara itu, Ham melahirkan Kus, Kus melahirkan Nimrod. Jadi Nimrod ini adalah cicitnya Nuh. Nah, dia adalah seorang keturunan Ham. Nah, Ham ini adalah anak yang dikutuk, ya kan, di antara tiga bersaudara lainnya, Ham, Sem, dan Yafet. Ham dikutuk. Kenapa dikutuk? Karena dia menyingkapkan aib ayahnya. Waktu Nuh mabok ya, kemudian dia telanjang, dia Ham bukannya menutupi malah bercerita. Nah, ini adalah pemberontakan terhadap wakil kekuasaan atau wakil otoritas yang ditetapkan Allah. Karena itu, maka Ham dan keturunan-keturunannya ada di bawah kutuk. Kenapa? Karena melawan atau memberontak terhadap otoritas, wakil otoritas. Nah, Nimrod ini bukan seorang keturunan Kain. Jadi dia bukan dari garis keturunan Kain ya. Tetapi dia itu jalan hidupnya itu menempuh jalan hidup yang sama prinsipnya seperti Kain, yaitu tanpa Allah, ya kan? Dan akhirnya yang dia dapatkan adalah maut. Orang yang tanpa Allah ya maut. Nah, menurut silsilahnya, Nimrod itu dikutuk karena dia dari Ham. Dan menurut jalannya, dia itu tanpa Allah, ya kan? Dia itu orang yang merdeka seperti Kain. Karena itu maka dia layak menerima kematian dan penghancuran Allah. Nah, inilah sebagai gambaran daripada Nimrod. Nah, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan dengan singkat bagaimana itu Nimrod itu membangun satu kerajaan, ya kan? Dan bagaimana hasilnya. Di dalam Kejadian pasal 10 ayat 8 dikatakan Kus itu memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ayat 9, dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, Nimrod itu adalah raja pertama dan orang pertama yang membangun kerajaan. Dia itu berada di dalam perjalanan maut dan berada di bawah kutuk. Tapi orang yang ada di dalam kutuk, di bawah maut itu ya, itu adalah orang yang kuat di atas muka bumi. Ayat 9 ya, pasal 10 ayat 9 Kejadian. Nah, dia akhirnya orang yang seperti demikian, nggak berguna bagi Allah, tapi berguna bagi setan. Dia dipakai setan. Ya kan, dia mengambil pimpinan, tapi dia menyalahgunakan otoritas yang diberikan Allah kepada manusia. Kejadian pasal 1. Ya kan, Allah sudah berikan manusia otoritas untuk mengelola bumi, ya kan, untuk memenuhi seluruh bumi. Dia malah menetapkan dirinya menjadi raja. Dia memerintah atas orang lain dan dia membangun satu kerajaan. Dia membangun kerajaan di Babel, tanah Sinear. Ya kan. Juga membangun kota Niniwe di tanah Asyur. Di pasal 10 ayat 10, bunyinya adalah mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Ayat 11, dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, ya 12, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Ya. Nah, kemudian Nimrod itu membangun kerajaan yang mengakibatkan malah adalah perpecahan jadinya. Ya. Jadi Nimrod itu bukannya membangun satu kerajaan yang mengutuhkan, tetapi malah menjadi pecah, kacau balau begitu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah gambarkan dengan singkat penyembahan dengan gambarkan dengan singkat penyembahan berhala yang didatangkan melalui Nimrod
di antara lambang-lambang menurut sejarah. Nah, ini bagaimana? Ya kan? Ini berkaitan dengan penyembahan berhala. Dia bukan saja bangun kota kerajaan, dia juga memproduk apa? eh, Berhala di atas muka bumi ini, ya. Nah, nikmat itu mendatangkan penyembahan berhala yang menyebar ke seluruh bumi. Dia menciptakan satu lambang yang sangat jahat, yaitu Madonna dengan anaknya. Ini sudah ada lihat di sebelah kiri ada gambar perempuan menggendong anak. Ini Madonna. Ya, ini adalah ciptaannya daripada Nimrod. Nah, menurut buku yang terkenal ya di dalam kekristenan namanya The Two Babylon, dua Babylon. Madonna itu adalah ibunya Nimrod. Tapi di satu aspek dia juga adalah istrinya. Loh, bayangkan sudah dari Madonna itu, ya kan, ibunya Nimrod, tapi juga istrinya Nimrod. Ini bagi dosa apa yang dia lakukan? Nah, lambang ini tercipta dalam penyembahan orang Babel dan menyebar ke seluruh bumi. Mesir, India, Yunani, Roma, Tibet, Tiongkok, dan Jepang. Menyebar kemana-mana. Nah, lambang seorang ibu yang merangkul anaknya itu terdapat di tempat ibadah Tiatira dan dalam kuil-kuil berhala agama-agama tertentu memakai lambang ini. Jadi ini memang bukan lambangnya orang Kristen, tapi ada ya kan kelompok-kelompok Kristen yang memakai lambang ini, ya kan, ibu dan anak. Nah, ini ya kan ini adalah satu lambang yang jahat dan pengaruhnya bukan saja ada di zaman itu, ya kan. Nimrod hidup ya kan hampir 3.000 tahun, ya sekitar 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Itu pengaruhnya sampai ke hari ini masih ada, ya kan, dan luar biasa. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan dengan singkat model negatif yang diwakili oleh Nimrod di antara lambang-lambang menurut sejarah. Jadi apa nih model negatif ya yang diwakili oleh Nimrod itu? Nah, menjadi perwakilan dari semua orang yang mengambil jalan yang tanpa Allah dan merdeka terhadap Allah. Itulah Nimrod. Ya, kan? Nah, saudara itu ada gambar di sebelah kiri, ya kan. Ini adalah prasasti ya atau arca gitu ya, arca gitu ya, yang didapatkan dari para ahli sejarah, ya, dari timbunan-timbunan peninggalan. Nimrod itu benar-benar adalah satu model yang negatif. Ini contoh yang negatif, model yang negatif. Yang menunjukkan bahwa semua orang setelahnya, jadi setelah hidupnya Nimrod ya, yang mengambil jalan yang tanpa Allah dan merdeka terhadap Allah, itu seperti dia persis seperti Nimrod. Dan mereka dilahirkan di bawah kutuk dan berjalan di dalam maut. Nah, mereka itulah orang-orang yang dipakai setan karena nggak berguna bagi Tuhan, ya kan? Setan si musuh Allah itu. Ya, orang-orang ini mungkin ya kan walaupun tanpa Allah, merdeka terhadap apa, tapi adalah orang-orang yang kuat. Bisa saja, ya kan? Bahkan mereka bisa membentuk bangsa-bangsa dan mendatangkan penyembahan-penyembahan berhala. Bukankah banyak, ya kan? Kita lihat negara-negara bahar ini juga banyak, ya kan, yang tanpa Allah, menolak Allah, teis gitu. Ya, tapi mereka kok sepertinya hebat, ya kan? Tuhan masih izinkan demikian. Tapi semua di dalam kedaulatan kendali Tuhan. Beberapa negara, beberapa bahkan membentuk negara politik memakai prinsipnya ini menurut juga, ya kan? Bahkan ada juga yang membentuk negara agama. Jadi bayangkan sudah dari bukan saja ya kan apa yang dilakukan Nimrod di zaman itu, tapi hari ini sampai hari ini dibawa pengaruhnya, ya kan menjadi satu model tanpa Allah, merdeka terhadap Allah. Nah, kemudian yang kedua, subjek yang kedua adalah mengenai Babel. Babel ini adalah produk dari Nimrod, ya kan. Nah, kita sudah tahu cerita mengenai Babel ini juga ya, sudah dari ya. Jadi ada 4 hal yang kita perhatikan di dalam Babel, ya kan, memberontak terhadap Allah dan dikacau walaukan dalam bahasa. Babel juga berkembang menjadi Babel yang menghancurkan kota dan bait Allah, ya kan. Dia nanti menjadi Babelonia.
Dia menjadi Babel besar materi dan bercampur dengan Babel besar agama. Ya kan? Bukan saja ada Babel yang kuno, tapi hari ini ada dua Babel nih di zaman kita nih. Babel besar materi dan Babel besar agama. Nah, Babel itu juga menjadi model semua organisasi buatan manusia zaman ini. Kita lihat. Nah, pertanyaan yang mencakup dari Babel ada 3. Yang nomor 5 ini, ya sambungannya dari yang pertama tadi. Mengapa Babilonia yang berkembang dari Babel menjadi tempat yang jahat dan jahanam? Jadi Babilonia itu berkembang dari Babel. Tapi tempat ini sama jahatnya dan jahanamnya dengan sama seperti aslinya. Nah, memberontak terhadap Allah dan dikacaukan dalam bahasa. Ini yang terjadi di dalam Babel. Babel itu ada di tanah Sinear, di Kastim. Adalah satu tempat kelahiran penyembahan berhala di bumi. Jadi masih ingat Abraham dari mana? Dia dari Ur Kasdim, tempat ini. Dan usaha Abraham apa? Bikin patung-patung berhala, jual, dan dia menjadi kaya. Jadi inilah sumbernya, tempat kelahirannya, asal muasalnya berhala-berhala itu, penyembahan-penyembahan berhala tersebar ke seluruh muka bumi. Kota Babel adalah tempat tinggal dan pelindungan orang-orang yang menyembah berhala. Dan menara Babel adalah untuk tujuan membuat nama bagi orang-orang dan mengumumkan pemberontakan dan penentangan terhadap Allah. Itulah, saudara. Jadi Babel itu bukanlah satu apa ya, bukan satu tempat yang memuliakan Tuhan. Tapi Babel itu adalah justru adalah satu tempat ya di mana kekacauan terjadi, berhala-berhala terjadi di sana, ya kan? Pemberontakan ada di sana juga. Inilah semuanya bertentangan berlawanan dengan Allah. Akibatnya apa? Mereka dihakimi, ya. Mereka dihakimi oleh Allah dan mereka kacau balau sehingga mereka terserak di muka bumi ini. Nah, Babel itu berkembang, ya kan, menjadi Babilonia, ya kan, dan itu yang menghancurkan kota dan bait Allah. Nah, kerajaan yang dibangun Nimrod itu bermulanya di Babel, kemudian meluas menjadi Babilonia dalam Perjanjian Lama pada zaman Nebukadnezar. Kita ada catatan ini, toh. Kalau sudah dari kita lihat catatan ini ada Nebukadnezar adalah ya kan raja dari Babilonia, dan ini adalah kelanjutan dari Babel itu. Nah, Raja Nebukadnezar inilah yang memobilisasi pasukannya untuk menyerbu Yerusalem. Dia itu membawa bangsa Yehuda ke dalam keruntuhan, menghancurkan kota Yerusalem dan bait Allah. Dia mengambil bejana-bejana, peralatan-peralatan di dalam bait Allah, ya kan? Yang untuk pelayanan di dalam bait itu. Kemudian dia bawa ke Babel, dia taruh di dalam kuil-kuil berhalanya di Babel. Jadi apa ini? Ini adalah penghinaan kepada Allah. Nah, karena itu maka para nabi meramalkan bahwa Babel itu akan menderita pembalasan Allah. Dan bahwa tembok-tembok yang tebal akan disamaratakan, dilululantakan. Itu di dalam Yeremia 51. Ini seperti yang Allah lakukan pada Sodom dan Gomora. Nah, saudari, ya kan, Babel itu akan menjadi tidak ada penghuninya, ya kan? Dia juga tidak akan ditinggali dari generasi ke generasi, dan hanya ada makhluk jahat seperti binatang-binatang liar, burung unta, kambing liar, anjing hutan, serigala yang akan menetap di sana. Babel akan menjadi tempat yang demikian jahat dan jahanam. Bukan hanya karena penyembahan berhala dan pemberontakannya terhadap Allah, melainkan juga karena dia menghancurkan kota dan bait. Bayangkan sudah dari kota Yerusalem dan bait Allah itu yang Allah pentingkan, ya kan? Dan umat Allah itu adalah umat kepunyaan Allah, dihancurkan, umatnya ditawan, ya kan? Bejana-bejana dibawa ke dalam kuilnya, membuat Tuhan marah dan mengutuk. Pertanyaan yang keenam, gambarkan dengan singkat Babel besar materi bercampur dengan Babel besar agama. Dan bagaimana kesudahannya?
Nah, saudari, di dalam Alkitab itu ada mewahyukan 3 aspek daripada Babel. Babel kuno yang secara literal, yaitu Babel yang didirikan oleh Nimrod, Menara Babel itu dengan kotanya ya. Kemudian ada Babel materi dan Babel besar agama. Jadi Babel materi dan Babel agama. Nah, ini dua Babylon, dua Babel yang ada di sampai hari ini. Babel kunonya pasti mungkin sudah jadi reruntuhan, tetapi dua Babel materi dan Babel agama ini masih ada, sudah. Ya kan? Nah, Babel materi mengacu kepada kota Roma, Babel agama mengacu kepada gereja Tiatira, gereja yang murtad, yang telah meniru banyak praktek Yudaisme dan telah mengasimilasi, mencampur adukan, mengawinkan, ya kan? Banyak unsur dari agama penyembah berhala, agama-agama kafir dibawa masuk campur aduk. Nah, di dalam Wahyu 17-18, Babel materi dan ini bercampur dengan Babel agama. Di ayat 1, 17 ya, pasal 7 ayat 1, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Di satu pihak, perempuan dalam pasal 17 adalah seorang pelacur, di ayat 1, yang menandakan gereja Tiatira, gereja yang murtad. Tapi di pihak lain, ia adalah seorang perempuan yang menandakan kota fisik, Roma. Itu digambarkan. Nah, beberapa dari berhala-berhala ini didatangkan dari agama-agama penyembah berhala. Orang-orang kafir punya bawa masuk. Nah, misalnya ya, ada Maria yang disembah, ya kan? Itu sebenarnya adalah perwujudan dari dewa Venus di dalam mitos Yunani. Jadi bawa masuk ke dalam kekristenan hari ini. Nah, di dalam buku terkenal ya, To Babylon sudah kalau nanti di internet saja ada di buku ini. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa lambang yang jahat yang diciptakan oleh Nimrod dibawa masuk ke dalam gereja Tiatira dan muncul sebagai lukisan Maria dan Yesus. Dan bahwa perayaan dari kelahiran Dewa Matahari dibawa masuk dan menjadi Natal. Ini yang dipraktikkan kekristenan hari ini. Ya kan? Jadi apa yang asalnya dari Nimrod, orang yang menentang Allah, tidak ada di dalam jalan hayat, tetapi jalan yang merdeka, dibawa masuk itu lambang-lambang simbol-simbolnya ke dalam kekristenan. Di dalam bukunya, ya kan, G.H. Pember juga The Great Prophecies menunjukkan bahwa bahkan ya kan Buddha pun itu menjadi santo atau orang kudus di dalam gereja Tiatira dengan sebutan nama Santo Yosafat. Nah, karena itu maka gereja Tiatira itu menjadi ibu dari pelacur agama dan kekejian berhala-berhala itu. Nah, pada akhir zaman ini ketika kesusahan besar dimulai, antikristus akan menganiaya Babel agama, yaitu gereja Tiatira itu. Ya kan? Akan benar-benar menghancurkan dia. Ini adalah penghakiman Allah atas Babel agama. Dan pada kedatangannya Kristus, ya kan, akan menghancurkan Babel materi, yaitu kota Roma. Yang akan dikutuk, dihukum sebagaimana Babel kuno, dan tidak akan lagi menjadi tempat tinggal yang cocok bagi manusia. Roma menjadi sumber banyak hal yang mempengaruhi ya kan manusia modern ini. Hukumnya, angka yang kita pakai Romawi 1, 2, ya kan? Dan banyak hal lagi. Pertanyaan ketujuh yang terakhir adalah, gambarkan dengan singkat model yang diwakili oleh Babel. Nah, kayak digambarkan bagaimana? Kota Babel itu adalah satu lambang yang negatif, yang menandakan bahwa seluruh organisasi buatan manusia di antara ras manusia ini, kita ini ya, baik yang sekuler, yang duniawi, maupun yang agama, itu adalah untuk membuat nama bagi manusia itu sendiri. Cuma buat cari nama kita, manusia. Dan ujung-ujungnya adalah menentang Allah. Dan bahwa mereka itu penuh dengan perzinahan dan penyembahan berhala.
Akibatnya mereka akan dihakimi oleh Allah, mereka akan dikacau balaukan dan terserang. Saudara-saudari, ini adalah contoh negatif ya di dalam kitab Kejadian. Nimrod dengan Babel. Ini menjadi peringatan bagi kita. Orang yang di bawah kutuk, orang yang berjalan tanpa Allah, merdeka, ya kan? Dia akan dihakimi dan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, memiliki hayat Allah. Kita telah lepas daripada kutuk Taurat, ya kan? Kita juga adalah orang-orang yang tidak lagi merdeka. Kita adalah orang-orang yang bersandar kepada Allah. Kita tidak mengikuti jalan prinsip Kain. Kita mengikuti prinsip Habel, tentunya adalah jalan Kain. Saudari, moga pelajaran ini membawa kita, memperingati kita, dan menyelamatkan kita, supaya kita kembali kepada Tuhan, bersandar, bersatu, dan memperhatikan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu contoh negatif yang dibeberkan begitu rupa menjadi peringatan bagi kami, yang menjadi kewaspadaan bagi kami, dan kami mengatakan kami tidak mau mengikuti jejak Nimrod ini, Tuhan. Orang yang dibawa kutuk, orang juga yang menempuh satu jalan hidup yang merdeka dari Tuhan. Kami ada di dalam jalan hayat. Sandar pada Tuhan, satu dengan Tuhan, dan memperhatikan isi hati Tuhan, yaitu gereja. Moga Dikau memberkati pelajaran ini, banyak menyuplaikan hayat bagi kami. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara.